Dia butuh farming. Dia butuh 3 item, entah itu critical item, entah itu Demon Hunter Sword, Wind of Nature. Banyak opsinya, tapi seenggaknya 3 item ini udah jadi awal dari One yang bisa bersinar. Dan bertukurannya sama Kiboy doang, sama Romer. Tapi kalau ngomongin ke arah Kiboy, dari tadi dia bener-bener kasih badannya dia. Dan Sutsujin dengan satu tambahan kembali membuat Toy yang tadinya under di balik posisi Xavero ini udah punya kuasa lagi. Tapi Lim, harus ada catatan, tidak ada power selama early game berjalan untuk seorang Toy. Jelas. Gak ada. Bahkan tadi terbuka pun dari weakness point-nya tetap gak bisa nge-deal damage yang maksimal. Ya, itu alasan yang paling jelas lah. Kenapa One ini butuh 3 item seperti yang gue bilang. Dan gue mempertanyakan juga nih, ketika nanti udah masuk di menit 5 mungkin Farlane yang udah dipegang oleh Link. Akankah Cici doang nih yang nge-match up? Atau 3-2 juga masih bisa Kiboy? Oke, langsung ada Tsunami Slam tapi purify damage saya today for this time guys. Apa nih? Xavero dia punya kuasa dari damage yang cukup besar. Dengan damage walaupun belum ada satu buah item tapi nampaknya Sas di sana terperangkap. Belikan for defensive tapi ditutup oleh Lutfi. Lutfi berjalannya sangat baik. Tantoy melakukan cover membuat para pemain tim Onyx memilih untuk mundur dan Lutfi Sans harus berterima kasih karena Lutfi. Iya, backup yang cukup cepat ya dilakukan tadi. Dan jangan lupa untuk defense ini pertarungan long range damage. Oke, kalau mereka tidak melakukan cover dengan adanya Rinse lagi, ini akan menjadi kasus yang berbeda. Dan lihat, dengan Rinse tidak ada Final Strike, disengage adalah sebuah jawaban. Jangan sampai terlalu dalam juga ya. RRQ mereka memegang temponya, mereka pegang kendalinya. Muncul yang lumayan minim nih. 3 berbanding 2. Sangat-sangat minim untuk di menit ke-6. Tidak bisa dipungkiri, Luffy harus turun gunung untuk team fight. Karena ngomongin laning, dia tidak akan menang lawan Cici untuk sampai saat ini. Iya. Dan lihat apa-apa Guardian! Menuju ke arah sosok seorang Sas. Hilang dan sudah tidak bisa menghentikan pergerakan dari seorang Rinse. Tapi Xavero is coming. Membuat pasukan dan Demonic mencoba untuk memukul mundur seorang RRQ. Akhirnya mereka dipukul mundur. Tim RRQ tak kuasa masuk lebih dalam. Tapi ternyata dengan distraction yang dilakukan dari mid lane, Toy mendapatkan hadiah yang sangat besar. Ya, turret berhasil dihancurkan. Windtalker ternyata item keduanya. Tambahan attack speed lagi. Ada mobilitas yang lebih cepat lagi. Dan bermodalkan informasi. Tidak ada flicker untuk Sans. Idok gak ragu sama sekali. Di dalam Lim. Gak ragu sama sekali dia, Ji. Itu kalkulasi yang cukup sulit sih menurut gua. Tapi lihat di depan sana Toy mencoba dipaksa oleh seorang Kiboy. Tidak harus terlalu terburu-buru dengan ada di Soft Flower. Fokus menuju ke arah Turtle. Apakah perfect itu bermasukan dari tim RRQ? Kairi menjadi target utama. Tapi dipukul mundur. Dan The Power of Retribution di tangan Sotsojin. Kairi gagal untuk steal Turtle. Memilih untuk mundur. Jawaban yang paling cepat tapi apa terhadap Guardian? Pun nothing. Dengan enemy. Satu tsunami membawa Ido masuk ke dalam turret membuat para pasukan tim RRQ bebas untuk tim fight. Dan Ido berhasil menukarkan nyawanya. Tapi Xavero kena jalan untuk pulang. Para pasukan dari tim Onyx setidaknya mereka menukar dengan point kill. Walaupun itu tidak worth it. 1 ditukar 1. Tapi ini sangat-sangat worth it untuk RRQ. Perfect Turtle. Ini gak bisa dihindari lagi. Lihat goldnya. 2000 gold. Belum lagi kalau kita bahas soal different dari experience-nya. Ini benar-benar kerasa banget dan hati-hati. Link memang lah tipikal late game. Tapi kalau nggak dikasih late game itu yang bakal jadi tanda tanya. Level 10 berbanding dengan level 11. Ini Sutsujin jungle tank yang berbeda. Gak ketinggalan level. Dia unggul bahkan dari levelnya. Tapi kita mungkin bisa bahas keseluruhannya nanti ketika udah masuk di menit 10 atau di lord pertama. Itu yang baru jadi gap antara kedua jungle-nya. Tapi dibalik itu semua, ini sepertinya Toy mereka langsung responsif. Bisa jadi masuk ke Wind of Nature sih. Bisa jadi. Ya respect ya. Respect terhadap Link dari Kairi. Mungkin kalau misalkan memang pengen damage aja di Hunter Sword bisa sih, Ji. Iya, Karena dia Wind of Nature selamat dari Kairi, tapi nggak selamat dari Xavero. Betul. Tapi kondisi kali ini Ido menutup jalan permasukan dan Demonic. Berikan for defensive shot. Walaupun terkena curtain cost. Tapi dengan datangnya sosok seorang Toy membuat permasukan dari Demonic. Berkegiatan seorang Keyboy. Tak ada following up damage. Dan ternyata dengan tim fight yang cukup besar, Xavero mencoba untuk memanfaatkan waktu dia harus offlane. Setidaknya at least ini turret yang dilakukan oleh Xavero. Ini didapatkan dilenyapkan. Karena pertukaran yang gak adil. Jujur, kalau player dengan adanya Link, mid laner outer turret terbuka, itu udah jadi lampu kuning. Benar-benar akan susah ya untuk nge-secure buff sendiri. Dan banyak banget nih halang rintang yang bisa dilakukan juga. RRQ, mereka memimpin dengan cukup pasti. Apalagi kalau melihat dari teman-teman Onyx, mereka untuk defensive pun memang ada Sans. Cuma jangan salah nih, untuk dive-nya ada Avatar of Guardian, ada Flicker Strike yang bisa nyampe belakang. Dan jangan lupa,
Dairan yang bisa untuk zoning Savero mungkin. Iya. Ataupun ya Karel lain. Tapi jujur, kalau misal ngomongin link dari Kyrie, dia harus sudah mulai targeting ke arah Lindsay. Rince terlalu bebas. Tsunami Slam belum dibuka oleh Keyboy. Tidak mau terlalu terburu-buru. Damage Savero udah lumayan scaling. Menandakan para pasukan dari tim Onyx, mereka siap untuk bertukar. Kita lihat di festival. Terlalu ramai, tepuk tangan untuk festival. Wah, ramai sekali sepertinya Yoji. Oke, Avatar Guardian for nothing. Belum ada Tsunami Slam dan Sans. Hilang begitu saja lenyap. This is Captain Toy speaking ready to take off. Berhasil menutup satu. Kyrie. Tapi tampaknya Kyrie tidak kejar untuk melakukan double kill from Captain Toy. Berubah skalanya untuk berpasukan dari tim RRQ. Owning positioning. 3 poin kill ter-takedown. Belum terbuka bebas. What happened, Onyx? Seakan menantang Mount Onyx. Mereka memunculkan Jungle Assassin untuk berhadapan dengan Jungle Tank. Dan jangan lupa, ini ditahan sih. Mungkin sampai di detik 10 baru diambil. Garis responnya di 40. Dan ya itu tadi yang mungkin bisa gue bahas adalah ketika Tempest of Blade dibuka, Crossbow of Tank itu tidak berhenti. Iya. Tetap terbang. Jadi nggak bisa untuk ngebalikin damage dari one-one. Walaupun gak ada damage ya. Iya nggak ada damage. Walaupun gak ada damage. Karena invulnerable kan. Tapi Iya. tetap terbang. Jadi one-one-nya pun nggak bisa di damage balik. Dan bisa kita bilang para pasukan dari tim Onyx, mereka harus sudah mulai sadar. Targeting udah tepat karena Rince. Tapi frontlaner mereka bunyuk. Mobius gak punya kuasa untuk menahan damage yang diberikan dari RRQ. Dan bahkan hanya kayak ngebuka weakness point aja jadinya sih. Ya untuk one-one. Hati-hati. Dominan sudah jadi juga untuk Idok. Anti Regen sudah terlihat. Sebenarnya ada Baxia juga sih di awal. Jadi dominan ini nggak perlu buru-buru. Ditambah dengan adanya damage yang sudah terasa dari Toy. Gue rasa harus hati-hati banget. Untuk Onyx mereka harus manfaatin dengan mobilitasnya Kyrie. Biar bisa take out. Tapi nampaknya Idok di depan sana dengan konsol gaming yang mereka miliki mencoba mendistract supaya Lord di arah bottom lane akan cukup bebas. Tapi bukan hanya itu aja. Susudin juga bakal coba nemenin Boy. Dia tahu para pasukan dari tim Onyx ini berani untuk komit 2 tukar 1. Ini Holy Defense-nya masih ketahan loh di atas. Masih? Semuanya masih? Nggak terbuka dan di bawah bisa dipakai. Mungkin Holy Defense-nya karena udah mau di menit 12 juga by the way. Mereka bisa gunakan sekarang atau daripada hilang sendiri. Nah itu dia. RRQ mereka sadar. Belum bisa untuk ditabrak. Belum bisa untuk dipaksa. 15.000 keunggulan gold yang sangat nyata. Wow, langsung ada Vader Restray mencoba untuk melakukan poking terhadap seorang Keyboy. Dan one last hit! Solo kill from Ruiz! Out of nowhere, what the damage! Miscalculate from Keyboy dan bahkan tidak ada life steal. Tidak ada life steal pasif. Ini bagian dari seorang Keyboy. Membuat dirinya harus tenggelam di depan sana. Dan untungnya tidak ada purple buff yang muncul. Dan untungnya tidak ada Lord. Laning management juga masih dipegang oleh tim Onyx. Masih oke. Tapi mereka bisa coba untuk best turret mungkin. Kyrie berani untuk potong kali lagi. Oke, Avatar Guardian Lord B! Target utama mereka berhasil dipecahkan. Berhasil mendapatkan target menuju ke arah Pesturel dan disengage memilih RRQ mundur. Dibandingkan mereka terlalu greedy untuk memaksa melakukan enter the base. Kita udah sempat lihat di mana Geek Farm sempat melakukan pemaksaan endgame dan Onyx, apalagi Kyrie lebih tepatnya, dia bisa melakukan defense terhadap Geek Farm waktu itu. Iya di saat itu ya. Tapi masalahnya sekarang nih dengan Susudin yang levelnya bisa dibilang sama lah ya. Kyrie kurang satu lagi dan itu akan didapetin kok sebelum Lord muncul lagi. Tapi gimana dengan Dairon? Damage dari Dairon ini perlu diperhitungkan. Toy dengan Husklaw ternyata. Berserker Fury, 3 item kritikal. Trinity untuk kritikal. Ini membuat Crossbow of Tank dari one gak bisa ketahan. Sampai sekarang Winternya baru ada di Keyboy. Dan Keyboy tanpa adanya defense pasti jelas. Belum Itu Strike tadi bisa numbangin dia. Belum ada satu item sama sekali ya. No fleeting juga. Yes, no fleeting. Jadi mereka tidak terlalu takut ketika ada satu Tsunami Slam. Stiker ini bencana sudah berkibar di depan sana oleh seorang Jairan. Tapi nampaknya ada defense terjadi. Ditabrak dengan adanya Skiboy flick ke bawah defensif. Tapi oh my god, Toy, too much damage yang diterima oleh para pasukan dan tim RRQ bahkan kehilangan Solo Luffy tidak menjadi sebuah jawaban. Langsung ada satu point kill yang sangat memberikan porsi yang besar untuk Onyx. Yaitu dengan tidak adanya Toy. Tapi mereka kehilangan Sas juga. Sedikit gelisah untuk para pasukan dari tim Onyx karena mereka nggak punya damage tambahan dan Savero benar-benar harus mundur. Jangan lupakan, Rince punya satu tetes terakhir yang bisa menghantar Savero ke alam baka. Itu dia. Best. Turret di bagian mid lane terbuka. Dan harusnya nggak bisa di defense. Pecah, pecah. Tidak ada jawaban lagi, pecah. Itu dia. Ketika tadi
Dairen maju ke depan, Kairi melakukan backup dan jangan lupa tidak ada anti regen. Dairen sangat pede. Kairi tanpa Barbo Pop dan ingat, Link tanpa Mama Pop bagaikan aku tanpa kamu, lemah tak berdaya. Itu dia, Lord langsung dipancing. Ini dibuka mungkin nanti, tapi Orange Mereka tahu di mana Kairi berada. Map awareness dari Rins membuat permasukan dari Demonic tidak berhasil untuk melakukan steal, bahkan distraction tidak terjadi di sana. Ya. Rins. Wah, performa dari Rins Yes. yang sangat dahsyat. Dia tahu semuanya, seakan-akan pergerakan dari Onyx itu terbaca. Dengan Federal Strike yang on point, dengan adanya buff yang dikontrol juga. Mereka berani untuk membagi orang ketika momen penting. Tapi Toy, kalau dia bertindak seperti itu lagi, kesalahannya cukup fatal. Ingat ini Oni, sang raja langit. Ya. Dia bisa membalikan kembali keadaan dengan sekejap mata. Setuju. Dan kita akan melihat nih, Lord masuk di arah mid lane bersama dengan Sutsujin. Mampukah Onyx untuk melakukan defense? Oke, sekejap. Di depan sana Toy terkena poking damage. Permasukan dari tim Oni dengan reward manipulation dengan menaruhkan di daerah backline. Membuat Ido menjadi satu buah target masa yang empuk. Dengan tsunami slam tidak bisa menumbangkan Ido. Tapi damage tambahan. Membuat permasukan dari tim Mararkyu. Mempermudah tim Oni kehilangan belum dia semua jawaban. Dan bahkan Toy langsung terbang. Wind of Nature gagal menyelamatkan Toy. Dan Kairi again menjadi pelopor warga. Tapi nampaknya Kairi dengan damage yang besar dan Trent. Save the day untuk RRQ. Hampir saja Oni bisa membalikan kembali keadaan. Sutsujin. Tapi damage first instant membuat Kairi ter-take down di depan sana. Damage dari Rin tadi yang di luar kalkulasi juga pertukaran Dairen. Harus hilang memang, tapi sekarang 2 melawan 2. Sampai saat ini Onyx masih bisa bertahan. Oh, sang Raja Langit terlalu perkasa untuk ditumbangkan di menit yang ke-15. Sang Raja Langit dengan kekuatan mereka yang hilang dan kembali, Baba Yeba membawa mereka jauh sampai di upper bracket final dan bahkan regular season. Mereka tidak ada di posisi yang aman. Setuju. Lihat dari RRQ nih, Gold yang tadinya sebenarnya udah unggul turun. Lihat Toy yang tumbang tadi, ada Dairen juga yang tumbang, shutdownnya banyak. Tapi kalau secara objektifnya, best start dari Onyx ini udah hilang semua. Jadi keuntungan untuk map itu masih ada di RRQ. Belum lagi kalau kita bahas untuk pressure dari Orlane-nya, itu juga lebih unggul dan masih mau dicoba kan? Namun competition terlebih dahulu 2 Winter, Ludwig dan juga Keyboy. Yes. Dan melihat dari kondisi dari full item yang sudah mereka miliki, Keyboy gak bakal cukup untuk nahan damage. Mau gak mau mereka harus korbankan Ludwig sih. Korbankan Ludwig buat Keyboy jadi free. Ngomongin cara purify, memang untuk ke-trigger sulit banget. Dengan Edel's Flower dan 2 purify memang sulit. Tapi bukan berarti gak ada chance. Dan lihat dalam sana Keyboy mencoba diempatkan. Satu mobile kill, Tsunami Slam, itu juga Sutsujin. Dan bahkan lihat di sana, gak berhasil terbang. Membuat permasukan dari Keyboy. Mereka kehilangan satu momentum dan Toy menjadi target utama. Wind of Nature save the day for this time, kan tampaknya tidak. Kairi target fokus dan Sutsujin. Tertinggal seorang diri. Tim Onyx berhasil bangkit. Dan ini dia, satu permainan yang benar-benar bisa merubah gameplay RRQ ketika targeting utama mereka ke arah Toy. Di momen Lord muncul, Onyx hanya kehilangan Keyboy sementara. RRQ kehilangan 3 member penting, Idok, Sutsujin, 2 frontliner. Ini sangat-sangat mahal dan Onyx dia nggak akan membuang waktu untuk setup. Oh, langsung ada Federal Strike memukul mundur dari Sans. Tapi Kairi jangan lupakan, dia tidak memiliki Capital Flat. Savero mau tidak mau menunjukkan taringnya. Dan Onyx berhasil mendapatkan Lord mereka di menit yang ke-17. Ya, Lord tiba-tiba didapatkan. Onyx mereka ada di posisi yang sulit sebelumnya. Dengan Lord yang muncul, dengan adanya gold yang berbeda, mereka tarik semuanya. Bisa kita lihat dari replaynya juga nih. Dengan terekspos lagi. Ya, itu dia. Kairi, assassin yang akan bisa mengejar Tempest of Blade. Butuh 1 Divine Ward aja, itu udah cukup. Sementara Sutsujin pun di sisi lain dia nutupin semua fallout damage-nya, tumbang juga. Sans yang membuat Toy gak punya ruang untuk terbang sama sekali. Sebenarnya tadi kita lihat udah ada satu weakness point yang terbuka. Tapi karena out of range, mereka tidak bisa berhasil terbang. Kapten Toy akhirnya tumbang. Mendarat tidak sempurna. Tapi kalau kita bahas Psycho Defense, Araki lumayan kuat. Yes. Ada Wither Strike juga. Dan jangan lupa, minion yang udah jadi super minion untuk Araki itu lebih kuat loh. Daripada minion yang super juga tapi diproduksi oleh Lord. Itu kan Alright. kalah.
dia. Tapi para pasukan dari tim Onyx mereka memaksa untuk membongkar turret yang dimiliki dari tim Ararkyo. Tsunami Slam berhasil membuat para pasukan dari tim Onyx mereka sudah mendapatkan informasi kalau tidak ada purify untuk Blitz. Itu dia. Lord masih berjalan, Lord masih ada di top lane. Berkumpul pastinya dari Onyx. Mungkin ini bukan pedang Savero lagi, tapi Sans. Betul. Yang punya Wishing Lantern buat mengangkat ke depannya. Karena Sans dari tadi yang menutup jalannya Toy. Toy nggak boleh lagi ngebuka visionnya. Para pasukan dari tim Onyx lihat mereka di depan sana. Ada para pasukan dari tim Ararkyo yang terlihat akan coba diskomitkan. Apakah tidak terlalu terburu-buru dan damage tidak bisa dibendung. Terlalu besar damage karena terlalu lebih. Dan kayak di depan sana. Oh my god, jatuh! Di depan sana! Toy masih bisa ditanggulangi dan hampir wipe out. One last stand standing. Di depan sana. What the epic comeback from Onyx! This is Onyx time! Membalikan keadaan. Ararkyo mereka pegang semua yang mereka butuhkan. Tapi Onyx dengan defensif yang begitu baik membalik.